minyak apa sih yang Itu. bagus, gitu Iya. ya. Kemudian yang boleh dipakai untuk menggoreng yang mana, Betul, yang betul. tidak boleh yang mana, Betul, gitu. Itu iya. pertanyaan yang hampir setiap hari Iya. saya temui. Halo teman-teman seputar jantung, ketemu lagi dengan saya Dr. JJ dan hari ini spesial saya ditemani oleh Dr. Weni, spesialis gizi klinik. Halo Dr. Weni, apa kabar? Baik. Iya. Ya. Nah Dr. Weni ini teman-teman kalau lihat di meja nih Dr. Weni udah siapin beragam makanan dan ada minyak goreng saya lihat nih ya. Nah Dr. Weni mau share soal apa? Kita mau ngobrol soal apa hari ini? Baik, jadi kan topik yang selalu ditanyakan pada pasien yang punya masalah jantung itu, Iya, iya. minyak apa sih yang Itu. bagus, gitu Iya. ya. Kemudian yang boleh dipakai untuk menggoreng yang mana, Betul, yang betul. tidak boleh yang mana, Betul, gitu. Itu iya. pertanyaan yang hampir setiap hari saya Iya. temui. Jadi seperti teman-teman juga tahu semuanya ya bahwa lemak itu ada dua ya, Dok. Ada lemak jenuh, tidak jenuh. Jenuh, Ya. tak jenuh. Iya. Ya. Kemudian apa sih jenuh, apa sih tak jenuh? Ya ini merupakan kata yang abstrak ya, Dok. Iya, Jenuh iya. tak jenuh. Ini sepertinya konsep ikatan kimia. Oke. Jadi lemak yang jenuh itu sepertinya ikatan rantai karbonnya itu sangat penuh gitu. Makanya jenuh Ya, namanya. jenuh ya. Oke. Kalau tidak jenuh, ikatan rantai karbonnya itu ada ikatan gandanya, disebut tidak jenuh. Lalu apa masalahnya kalau makan jenuh tak jenuh gitu kan, Dok? Nah, setelah kita mengkonsumsi baik itu jenuh tak jenuh, masuk ke dalam saluran cerna, kemudian diolah, masuk ke dalam hati. Ke hati. Nah, di hati itu direspon. Oke. Yang jenuh itu hati akan mengeluarkan suatu protein sehingga meningkatkan kolesterol LDL. Yang lemak jenuh meningkatkan LDL. Kolesterol LDL Oke. ya. Nah, yang tidak jenuh hati merespon dengan cara meningkatkan kolesterol HDL. HDL ya. Namun Teman-teman, prosesnya mungkin teman-teman yang- perlu iya. diingetin nih, LDL itu yang jahat ya, Dok ya. Iya. HDL yang bagus ya. Namun prosesnya sangat rumit dan sangat scientific sekali ya, sangat Ilmiah betul ya? ilmiah Oke, betul. iya, Ya. iya. Jadi tidak perlu sejauh itu, tapi bahwa lemak jenuh itu akan meningkatkan kolesterol LDL. Yang jahat. Ya. Nah, perbedaannya dalam suhu ruangan, lemak yang jenuh itu biasanya padat. Lemak jenuh padat. Ya, Oke. ini contohnya ini margarin padat. Ya. Oke. Kemudian ini mentega, ini butter, ini padat. Lemak Ya, jenuh di suhu ruang padat. di suhu ruang kamar ya. Namun ini juga ada minyak kelapa. Ini ya. Nah, ini minyak Oke. kelapa, ini juga kita sebut minyak jenuh. Lemak Tetapi jenuh kenapa ini kok cair, tidak padat? Karena suhunya. Ya, Oke. karena dengan suhu ruangan seperti ini dia Masih cair ya. masih cair. Nah, ini yang tidak jenuh. Ini minyak olive ya, ini tidak jenuh. Minyak zaitun ya, Dok. Minyak zaitun. Oke. Kemudian ini minyak jagung. Ini juga tidak jenuh. Oke. Ya. Nah, kemudian Ini apa, Dok? ini minyak kelapa sawit. Kelapa sawit. Iya, Kelapa minyak sawit kelapa ya. sawit, Oke. Ini jenuh apa nggak jenuh, Dok? Ini minyak jenuh. Jenuh. Iya, jenuh. Jadi kalau berdasarkan tadi yang ini lebih bagus, Dok ya? Ini ya, iya, ini Yang minyak tidak jenuh lebih bagus Iya, lebih untuk baik. minyak goreng. Minyak Oke. goreng. Ya, Oke. tetapi semuanya tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita bilang lemak tidak jenuh itu bagus, lemak jenuh itu jelek, tapi banyak faktor. Ya. Tidak hanya jenuh tak jenuh, banyak faktor. Faktornya adalah yang lain, misalnya satu, minyak yang tak jenuh itu sangat sensitif terhadap panas. Yang tak jenuh, Ya. sensitif terhadap panas. Ya. Jadi kalau misalnya memasak menggunakan minyak, jangan didiamkan sampai dia berasap. Patokannya asap ya, Dok ya. Karena Oke. artinya titik asapnya sudah terlampaui dan dia akhirnya rusak. Rusak jadi apa tuh, Dok? Jadi lemak yang jenuh. Jadi lemak jenuh juga akhirnya. Jadi sudah mahal-mahal dibeli, tapi salah penggunaannya menjadi Ya. rusak juga. Oke. Yang kedua, kemudian cara penyimpanannya. Ini kalau disimpan sebaiknya di tempat yang sejuk, kemudian terhalang dari sinar. Kalau kena Nanti akan mudah rusak. rusak juga. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, dia lemak tak jenuh ini ya memang mahal ya dibandingkan I see. dengan lemak jenuh. Kemudian jumlahnya. Kalau misalnya menggunakan ini sudah lemak tak jenuh nih, aman nih, tidak juga. Karena lemak itu tinggi kalori. Oh, tetap aja jadi kalau kalorinya. ya pasiennya dokter JJ dengan berat badan yang berlebih,
kebanyakan minyak walaupun itu lemak tak jenuh tentu juga tidak baik. Oke, jadi mentang-mentang ini minyak olive, Iya. tuang suka-suka Iya, gitu, tetap aja iya, kalorinya tinggi. betul. Oke. Jadi misalnya makan pagi menggunakan ini, menggoreng menggunakan ini, semua menggunakan lemak tak jenuh. Ya tetap saja kita Ujung-ujungnya ada kalorinya batasnya. tinggi juga. Ya. Oke, ya. Karena menurut guideline dari AHA American Heart Association ya. itu lemak tak jenuh itu hanya boleh 25% dalam kebutuhan kalori sehari. Oke. Jadi misal ada 1.500 kalori, 25%-nya itu kira-kira 2,5 sendok makan saja per hari. Sehari, Ya. 2,5 sendok makan Iya, sehari. itu boleh untuk menumis dan sebagainya. I see. Nah, lemak yang jenuh ini menurut guideline dari AHA hanya boleh 7% dari total kalori sehari. Tetap boleh, tapi jumlahnya 7%. Nah, itu 7%. kira-kira kalau diukur dengan sendok makan, 1 sendok makan saja. 1 sendok makan. Iya. Iya. Jelas teman-teman ya. Iya. Oke, terus gimana lagi Tapi dokter? kan nggak mudah ya, Iya, menghindari betul. lemak Iya. jenuh tak mudah. Kalau misalnya teman-teman makan paginya nasi uduk, lontong sayur, apalagi roti coklat, itu sudah ketemu semua lemak jenuh. Semuanya lemak jenuh. Tapi mau bagaimana? Adanya seperti itu Iya. kan. Nah, baiknya ya kalau bisa milihlah yang tidak jenuh. Iya. Tapi karena faktor biaya mahal ya, contohnya kacang-kacangan ini lemak tak jenuh semuanya ini. Ini pumpkin seed. Pumpkin seed. Ya, Oke. ini labu parang itu Iya. bijinya. Ini banyak mengandung lemak tak jenuh tapi mahal gitu. Iya. Ini pistachio, ini pistachio juga sama. Ini pistachio. Oke. Mahal Kemudian, juga ya, iya, ini kacang almond. Ini, ya. mahal semuanya. Kalau misalnya tidak ada masalah dari soal harga dan sebagainya, alangkah baiknya setiap pagi ada kacang-kacangan, kemudian ada buah-buahan misalnya. Kalau buah jelas nggak ada lemak ya? Nggak ada lemak. Nah, tapi kalau ada kue-kue seperti ini lapis legit, ya tentu ini lemak jenuhnya sangat banyak. Ini kan dibuat dari mentega, butter dan sebagainya. Ya, jadi tentu kandungan lemak jenuhnya lebih banyak. Ya. Oke. Tapi kalau tidak ada cara lain, ya setiap pagi buru-buru kerja, adanya roti, ya sudah nanti makan siang, makan malamnya jangan ada lemak yang jenuh. Caranya gimana dok? Misalnya menunya sup, ya ikannya mungkin tidak menggunakan minyak goreng lagi, mungkin di sup atau dipanggang atau dipepes misalnya, gitu. Panggang, pepes ya? Ya, Oke ya. pepes, Oke. gitu. Oke. Ada istilah juga lemak trans itu gimana dok? Ya, lemak trans itu adalah lemak tak jenuh sebetulnya. Tapi tapi diproduksi oleh pabrik dengan ditambahkan molekul hidrogen menjadi lemak trans. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat roti, pastry ya. Iya. Misalnya kue kering. Iya. Kemudian makanan-makanan kering lah gitu ya, makanan biskuit dan sebagainya. Ini kelebihannya adalah dia membuat rasa enak, renyah. Rasanya enak. Ya, renyah gitu, garing crispy gitu ya. Ya, tapi ini sangat tidak baik karena dia dapat meningkatkan kolesterol LDL. Itu lebih jahat lagi daripada lemak jenuh katanya dok ya? Iya, karena kalau kita makan snack kan nggak mungkin satu ya. Iya. Ya pastilah banyak. Jadi yang masuk lemak transnya banyak, dan itu meningkatkan kolesterol LDL. Padahal tuh hari-hari kalau cemilan rata-rata itu pasti yang kita cemilan tuh. Iya betul, memang sulit ya menghindari lemak jenuh ini. Tapi alangkah baiknya kan kita harus memilih ya dok. Kan hidup sehat itu tidak harus menunggu-tunggu ada serangan jantung. Betul. Tidak menunggu nanti tunggu saya tua umur 60, Iya, kan harus dimulai dari awal. Alangkah baiknya kalau kita memilih. Seperti tadi saya bilang, kalau memang tidak ada pilihan ya sudah. Misalnya makan bolu untuk pagi hari, makan siang dan makan malamnya tidak ada lagi lemak jenuh. Misalnya begitu. Iya. Nah kalau kita beli makanan di jalan gitu dok, ya kan susah kita yang ngontrol ya, gorengan atau apa itu gimana dok? Ya betul. Jadi pedagang itu kan pastinya cari untung ya dok. Iya. Tidak mungkin dia menggunakan minyak yang mahal ya? Mahal, tidak mungkin. Dia pasti menggunakan produk-produk yang murah. Nah, minyak yang murah itu berbeda sekali dengan minyak yang ada di supermarket. Ya. Dari warnanya dia berbeda. Kalau minyak murahan itu harganya dengan minyak ini kita kira-kira perbedaannya sekitar 5 ribuan per kemasan. Per tempat, ya, per kemasan. Nah, dari warnanya dia warnanya lebih seperti teh, ya kuning tua. Lebih tua dari ini ya? Iya, ini kan kuning jernih. Kalau dia kuning tua dan keruh. Oh sih. Gitu.
Yang kedua, kemudian kalau digunakan untuk memasak lebih mudah hitam. Sedangkan kalau minyak ini digunakan 3 kali baru dia hitam. Oke. Ya. Kemudian ketiga, biasanya dia juga sudah berbau tengik karena itu Dari awal udah tengik. ya, karena kan itu minyak daur ulang ya. Kan Tapi lucunya kita suka tuh makan gorengan minyak tuh. betul. Jadi ya kalau memang ya harus terpaksa makan gorengan seperti itu, ya pertama-tama tentu jangan banyak-banyak. Iya. Ya. Yang kedua, nanti makan yang berikutnya ya jangan mengandung minyak. Yang ketiga ya jangan terlalu sering gitu dok. Ya. Karena memang kan harus memilih dan juga itu kita harus berpikir resikonya lah gitu. Tapi yang jelas kalau bisa milih itu sebetulnya jangan ya. Lebih baik tidak. Iya, karena Ya. udah pasti nggak sehat. Tapi nanti pedagangnya siapa yang beli ya dok? Iya. Iya. Oke, baik. Kalau ini contoh apa nih dok? Jadi ini contoh makan siang misalnya ya. Iya. Makan siang ini ada ikan salmon. Ini omega 3 ya. Oh, itu ini omega lemak 3. yang tidak jenuh ya. Kemudian dikombinasi dengan sayuran. Ini ada tomat ya, ini vitamin C Iya, tinggi. iya, iya. Kemudian ini karbohidratnya dari kentang. Ya. Cuma ini kan mahal. Iya. Jadi kalau teman-teman ingin yang makan siang murah ya sayur bening ada. Kemudian ikannya mungkin tidak digoreng, dipepes gitu ya. Kan ikan-ikan yang nggak mahal juga bagus kan dok? Ikan apa namanya? Ikan kembung apa? Bisa, ikan apa? bisa tidak masalah. Iya. Ya, tidak masalah. Sama juga kandungan Iya, nutrisinya. kalau mau mendapatkan omega 3 kan tidak hanya di ikan salmon. Ya, di alpukat juga ada omega 3. Oh, alpukat juga ada. Biji-bijian ini juga ada omega 3-nya. Oh. Ya. Mungkin klarifikasi dok, omega 3 itu jadi adalah minyak apa tadi tidak jenuh. Dia tidak jenuh, tapi dia Khusus rantai ya? panjang, ya, rantai panjang. Dan sehat. Iya, dan sehat. Dan adanya tadi di hewani ada, di ini juga ada, di Di buah-buahan juga alpukat ada. ya, di alpukat ada. Oh, makanya orang suka bilang yang salah kaprah itu dok ya, jangan makan alpukat banyak lemaknya. Rupanya itunya Itu lemak yang baik. lemak yang baik Ya, malahan ya. Mak. Alpukat bagus untuk Ya, kesehatan. lemak yang tidak baik itu banyak kan di hewan. Ya, di hewan. Oke, Ya. oke. Kemudian makan pagi, kalau biasanya makan nasi uduk dan sebagainya, ya sudah, ini ada roti putih. Roti putih ini kan bahan bakunya pasti dibuatnya ada susunya, ada telurnya, pastilah ada lemak jenuhnya. Ya. Untuk tahu kandungan lemak jenuhnya berapa dalam setiap makanan, bisa lihat di Fat Secret. Nah, di situ nanti ada. Fat Secret ya? Ya, Oke. nanti dalam satu lembar roti ada mereknya dok, merek apa, kemudian beratnya berapa gram, lemak jenuhnya berapa. Nah, karena roti ini mengandung lemak jenuh, ya sudah kita kombinasikan dengan sayur. Nanti sayurnya akan mengikat lemak jenuhnya. Oke. Kemudian kombinasikan dengan protein, ini ada putih telurnya. Ini tadi putih telurnya ini tadi digoreng, tapi menggunakan minyaknya itu hanya setengah sendok teh. Ya, hanya untuk membasahi teflonnya Minyak saja. yang ini ya dok ya? Minyak yang tak Minyak jenuh. yang ini tadi juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Ya, juga? ya. Kan batasnya tadi berapa? 1 sendok ya? 1 sendok makan per hari. Ini baru ya. setengah sendok teh. Nggak sampai setengah sendok teh, Oke, ya, karena iya, sedikit iya. sekali. Gitu. Ini murah, terus bisa diaplikasikan kalau memang mau hemat. Ya. Hemat dan sehat. Iya. Kemudian Oke. kalau tidak biasa makan pagi, ya makan buah-buahan saja. Ini kan pepaya hemat, ya ekonomis harganya. Ini ada melon. Ya. Jadi tadi amannya minyak ini sekali pakai atau ada yang bilang jangan diulang-ulang atau Ya. kalau boleh diulang berapa kali? Baik. Ciri-cirinya apa dok? Sebetulnya kalau secara teori harusnya sekali pakai. Oke. Ya, karena waktu kita menggoreng kan pasti menggunakan api ya. Iya. Kalau titik asapnya itu terlampaui, pasti minyak rusak. Jadi tadi taunya titik apinya kalau udah keluar asap. Titik asap, ya. Titik Jadi asapnya. waktu minyak itu ada di penggorengan, kemudian kita diamkan keluar asap, itu sudah rusak. Oh. Ya, walaupun ini minyaknya mahalnya minta ampun, kemudian cara penggunaannya salah, Iya. sudah rusak. Udah ya. jadi otomatis jadi lemak Iya, jenuh juga. Makanya kalau bisa gunakan untuk menumis, sreng-sreng selesai gitu, jangan terlalu lama. Oh, iya iya. Nah, kalau udah gitu dipakai ulang masih boleh? Belum berasap nih. Ya, idealnya tidak boleh dok. Idealnya sudah Tetapi Ya, ekonomis karena ini karena semuanya sekarang mahal, ya gunakan saja. Tetapi sekali lagi jangan melampaui titik asapnya. Satu. Yang kedua, kalau warnanya sudah berubah, itu sudah tidak boleh dipakai. Jadi lebih coklat Ya. tadi ya? Contoh kalau menggoreng kerupuk, ya. Ah. Kerupuk itu bahan kimianya pasti banyak loh, kerupuk itu, ya.
Kalau misalnya kita makan kerupuk udang, itu kan bukan udang asli. Oh iya. Ya, itu ada pewarna untuk seperti supaya kelihatan seperti warna udang. Iya, iya, iya. Kemudian harumnya seperti ada Wangi udang-udangnya, udang. dan itu kan bukan udang beneran. Iya, iya, Ya, iya. mungkin chemicalnya, bahan kimia. Iya. Waktu kita gunakan untuk menggoreng kerupuk, itu warna minyak goreng itu cepat sekali berubahnya. Cepat jadi hitam. Nah, itu tidak bisa lagi kita gunakan. Oke. Ya, jadi tergantung bahan makanan apa yang digoreng. Ya. Kalau sudah berubah warna, jangan digunakan. Oke. Kalau sudah titik asapnya terlampaui, jadi serang-serangnya terlalu lama, kemudian keluar asap, jangan lagi digunakan. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin tadi coba saya ulang sedikit tuh ya, karena teman-teman banyak yang nanya soal gorengan ya, soal minyak goreng ini. Jadi kalau pakai yang ini maksimal berapa tadi? Bisa 2,5 sendok makan sehari. Kalau pakai yang dengan tidak jenuh. 1.500 kalori ya. Dengan 1.500 ya. kalori. Nanti 1.500 kalori itu seperti apa? Bisa lihat di Fat Secret. Fat Secret. Ya. Kalau pakai yang jenuh maksimal 1 sendok sendok makan. Lalu kalau pakai goreng jangan sampai keluar asap ya, Iya, Dok ya. iya. Jangan melewati titik Betul. asapnya. Misalnya dipakai kalau mau diulang tadi lihat warnanya. Kalau warna udah berubah ya jangan dipakai digunakan. lagi. Iya. Wah itu tips-tips yang sederhana tapi saya rasa practicable ya buat teman-teman semua ya. Dok, sorry, motong dok. Saya kan umurnya 35 dok. Ya, jadi saya biasa di kantor makan siang biasanya saya sama temen makannya ke ini dok, ke tempat nasi Padang biasanya. Tapi gimana ya dok ya menghindari, tapi saya Enak lagi nasi Padang ya. Iya, sama teman lagi kan. Iya. Umur saya 35 dok, berat saya cuma 62 kilo. Iya. Ya. Iya. Baik. Iya, iya, Jadi iya. Dr. JJ memang sulit Ini ya. real ya. Ya. Jadi kalau lagi lunch break itu sama teman-teman yang paling deket banyak sekali yang Iya, di sekeliling kita ya restoran Padang. Iya. Nah, mungkin pemilihan ya dok ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya biasa kan disajikan tuh, Penuh, ya. pilih mungkin kalau ayam pop masih nggak apa-apa. Oh, kalau oke. mau rendang pun juga nggak ada masalah kalau sesuai dengan usianya masih 35. Tapi nanti sayur rebusnya daun singkong itu mungkin porsinya nanti lebih banyak. Sayur yang rebusnya ya. Karena itu kan serat. Iya. Ya, tujuannya nanti mengikat lemak yang di makanan yang berlemak tadi. Kemudian nanti dessertnya mungkin ada buah-buahan. Oke. Ya. Itu minta lebih juga ya. Minta buah-buahan, kan buah-buahan nanti kan sumber dari antioksidan. Antioksidan nanti yang akan mengatasi lemak-lemaknya itu supaya tidak teroksidasi. Mungkin begitu. Oke. Nah, kalau restoran Sunda misalnya kan ada sayur asem, ada ikan pepes, banyak pilihan. Sambal boleh dok? Boleh nggak ada masalah. Boleh ya? Kalau ke restoran Jepang ada gindara steak misalnya. Ya. Kemudian ada sashimi misalnya, itu nggak ada masih boleh, masalah. Boleh. Mentah-mentah itu boleh? Boleh, tidak Boleh, masalah. oh, oke. Ya, cuman ada yang bilang nanti ada terkontaminasi logam berat, virus. Iya, Nanti iya. harus ini lagi lah. Tergantung restonya ya. Iya, Kalau tergantung dia restonya. berkualitas mestinya enggak Iya, ya. mestinya tidak. Oke. Jelas Karin? Jelas. Terima kasih, Oke. dok. Iya. Dok, ini juga banyak yang nanya. Kalau makannya semua sehat begini kan juga kurang nikmat ya dok ya. Pengen sekali-kali makan yang di resto-resto yang junk food, yang fried chicken apa, yang goreng-goreng itu. Sebetulnya gimana kalau menurut dokter? Betul. Jadi kalau bisa tuh hidup tuh dinikmati ya dok. Iya, betul. Kalau yang namanya makanan sehat itu sudah tahu dari zaman dulu sudah Betul, tahu. betul. Tapi Sebetulnya kita tahu ya. mengaplikasikannya memang tidak mudah. Iya. Ya. Tetapi kalau misalnya mau makan junk food, ya janganlah tiap hari. Jangan gitu tiap ya. hari. Pertama, kedua kalau pagi sudah ada junk food, misalnya ada fried chicken Ya. pagi. Kombinasikan dengan seratnya, Oke. sayurnya. Nah kalau dokter tahu kalau orang Barat itu makan kan selalu roti ada sayurnya, Oke. ya kan? Jadi Ya, seratnya itu. seratnya. Ya. Jadi kombinasikan ada seratnya. Kalau Kemudian, kita sayurnya dibuang. ya, Dagingnya aja dimakan. jadi misalnya ada fried chicken satu tidak masalah. Ya. Kemudian ada kombinasi sayur, ada saladnya, Ya. gitu. Kemudian minumnya ya jangan lagi yang manis. Oh, ya. Minumnya mungkin teh tawar Ya. atau air Air putih, putih, begitu. ya. Kemudian jangan lupa kalau ada dessertnya jangan pilih cake atau tiramisu. Dessertnya misalnya fruit, Buah. fruit platter misalnya buah gitu, buah Oke. potong gitu. Oke. Dan ya Oke. jangan tiap hari seperti Oh, itu. iya. Kalau bisa ya bekal lah dari rumah gitu. Besoknya makannya sudah clean lagi. Ada sayur asem atau sayur bening
ada ikan dipepes, Iya, ada iya. tahu tempe yang dibacem misalnya seperti itu. Jadi semuanya harus balance dok, harus Oke. seimbang. Iya, iya, Ya, iya. kalau saya bilang tidak boleh ya hidup kok susah banget ya gitu. Tapi kalau boleh, loh kok dokter bilang boleh kan saya Iya. sakit jantung Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya. Jadi harus seimbang lah dok. Dan Oke. jangan lupa yang paling penting olahraganya dok. Olahraga, iya, ya. Jadi apa yang kalori yang berlebihan tadi harus dibuang. Ya. Kalau Oke. memang berlebihan Iya. gitu ya. Oke, Dokter Weni, kayaknya udah banyak sekali kita dapat Iya. hari ini bermanfaat. Mungkin bisa kasih tips terakhir buat teman-teman kita yang pasien-pasien yang sakit jantung ini dalam hubungannya dengan lemak-lemak ini, cara makannya, tips-tips yang praktis. Ya, jadi yang pertama tentu harus tahu ya kebutuhan kalori kita tuh berapa. Oke, Ya. iya. Itu disesuaikan dengan aktivitasnya. Kalau sederhananya gimana dok, hitung kalori kita sehari? Ya berat badan dikalikan 30 lah. 30 itu gitu. aja Atau kurang 25 lebih. kali Oke. 30. Tapi tergantung ya dok, kalau Aktivitasnya. sudah berat badannya berlebih tentu nggak seperti itu. Oke, ya. iya. Kemudian tergantung juga dari aktivitasnya. Kalau hanya duduk saja ya mungkin tidak perlu makan berlebihan. Ya. Tapi kalau aktivitasnya banyak, mondar-mandir dan sebagainya ya tidak masalah. Oke. Ya. Yang kedua jangan lupa olahraga. Iya. Ya. Yang ketiga tetap harus cukup tidur. Iya. Ya, karena kalau kurang tidur juga nanti jantungnya kena ya dok. Iya. Kemudian yang berikut minum harus cukup. Ya. Ya. Kemudian ya jangan lupa makan sehat dok. Oke. Makan sehat itu tidak selalu mahal. Makan sehat itu juga tidak selalu harus Rebus-rebus terus. Iya gitu. rebus-rebus. Bolehlah menggunakan minyak, Mm-mm. tapi minyaknya juga harus ada takarannya. Oke. Baik itu minyak jenuh maupun tidak jenuh. Ya demikian ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Ya. Weni. Teman-teman, kita dapat banyak pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya.